warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karina Ansir, mahasiswa semester 5 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairul Ternate. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu teori entitas. Teori entitas adalah menekankan pada konsep kepengelolaan, stewardship, dan pertanggungjawaban accountability, di mana bisnis peduli dengan tingkat keberlangsungan usaha dan informasi keuangan usaha bagi pemilik ekuitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan legal dan menjaga suatu hubungan baik dengan pemegang ekuitas tersebut dengan harapan mudah memperoleh dana di masa depan. Konsep entitas berlaku untuk firma, perusahaan, perseorangan, korporasi baik berupa perseroan maupun non-perseroan, serta perusahaan kecil dan besar. Entity teori atau teori entitas memandang entitas sebagai sesuatu yang terpisah dari berbeda dari pihak yang menanamkan modal ke dalam perusahaan, dan unit usaha itulah yang menjadi pusat perhatian dan menyajikan informasi yang harus dilayani, bukan pemilik. Unit usaha atau entity itulah yang dianggap memiliki kekayaan dan kewajiban perusahaan baik kepada kreditor maupun kepada pemilik. Teori entitas atau entity teori adalah doktrin akuntansi dan hukum yang memandang perusahaan sebagai entitas yang terpisah dari pemilik dan pemangku kepentingan lainnya. Teori ini memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yang pertama memisahkan karakteristik bisnis dengan transaksi pemilik. Yang kedua, aset pemilik tidak boleh dicampur dengan bisnis. Yang ketiga, pemilik tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang bisnis. Keempat, unit usaha menjadi pusat perhatian dan menyajikan informasi yang harus dilayani. Unit usaha dianggap memiliki kekayaan dan kewajiban perusahaan. Teori entitas memungkinkan seseorang untuk menentukan posisi keuangan bisnis secara akurat. Teori ini juga memungkinkan perhitungan laba dan rugi di antara serangkaian transaksi terkait serta pembentukan korporasi dan perseroan terbatas. Teori entitas yang dikemukakan oleh Patton 1962 menyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomi yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri dan kedudukannya, terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi, dan kesatuan ekonomi tersebut menjadi pusat perhatian dan sudut pandang akuntansi. Dari perspektif ini, akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha, bukan pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat pertanggungjawaban dan laporan keuangan merupakan medium pertanggungjawabannya. Dalam mekanisme keuangan negara di Indonesia, teori ataupun konsep entitas tersebut telah diaplikasikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemberdaraan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan tiap-tiap kementerian negara atau lembaga merupakan entitas laporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entity teori atau teori ekuitas adalah salah satu konsep dalam akuntansi yang berfokus pada pengakuan entitas bisnis sebagai suatu unit ekonomi yang terpisah dari pemiliknya. Dalam teori ini, perusahaan dianggap sebagai entitas yang berdiri sendiri yang memiliki hak dan kewajiban hukum yang berbeda dari individu dan kelompok yang memilikinya. Nah, prinsip utama entity teori. Yang pertama, pemilik dan entitas terpisah, aset, kewajiban dan aktivitas perusahaan dicatat secara terpisah dari aset dan kewajiban pribadi pemilik. Yang kedua, fokus pada keberlangsungan entitas. Laporan keuangan dibuat untuk menunjukkan kondisi keuangan dan kinerja entitas sebagai suatu keseluruhan, bukan untuk pemiliknya secara individu. Yang ketiga, pencatatan transaksi. Hanya transaksi yang memengaruhi entitas yang dicatat dalam sistem akuntansi terlepas dari kepentingan pemiliknya. Contoh implementasi yang pertama, ketika pemilik perusahaan menginvestasikan uang pribadi ke dalam perusahaan, uang tersebut dicatat sebagai modal bukan pendapatan. Nah, yang kedua, jika pemilik mengambil uang dari perusahaan untuk kebutuhan pribadi, ini dianggap sebagai pengambilan atau drawings dan tidak mempengaruhi laba perusahaan. Nah, entity teori
menjadi dasar penting dalam pelaporan keuangan modern, terutama untuk perusahaan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas atau PT. Karena mendukung akuntabilitas dan transparansi, teori ini menjadi dasar bagi banyak praktik akuntansi. Seharusnya pencatatan pelaporan keuangan dan perlakuan hukum terhadap entitas. Nah, pemahaman tentang entitas dianggap sebagai makhluk hukum yang terpisah dari individu atau kelompok yang memiliki pengelolaan atau menjalankan bisnis tersebut. Hal ini menunjukkan entitas untuk yang pertama memiliki aset, yang kedua mengadakan kontrak, yang ketiga menanggung kewajiban hukum. Baik, selanjutnya yaitu tujuan utama teori. Nah, yang dimana memastikan kejelasan akuntansi di mana hanya transaksi yang relevan dengan entitas yang dicatat, memisahkan urusan pribadi pemilik dari urusan bisnis, sehingga laporan keuangan benar-benar mempresentasikan kondisi ekonomi entitas tersebut. Dan yang ketiga yaitu aplikasi dalam struktur hukum, di mana perseroan terbatas atau PT, entitas memiliki identitas hukum yang berbeda dari pemegang sahamnya perusahaan perseorangan, walaupun secara hukum tidak terpisah dari pemiliknya. Akuntansi tetap mencatat entitas secara terpisah berdasarkan prinsip ini. Yang keempat, peran dalam pelaporan keuangan. Laporan keuangan dibuat untuk memberikan gambaran yang akurat tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas tanpa mencampurkan informasi pribadi pemilik atau pihak lain. Nah, sini ada keuntungan entity teori. Yang pertama, transparansi keuangan, di mana pemisahan ini mempermudah analisis keuangan karena laporan keuangan merefleksikan hanya hasil operasi dan kondisi keuangan bisnis. Nah, yang kedua yaitu akuntabilitas, mempermudah pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan otoritas pajak dalam mengevaluasi kinerja bisnis. Dan yang ketiga, perlindungan pemilik, di mana dalam struktur hukum tertentu seperti PT pemisahan entitas melindungi aset pribadi pemilik dari kewajiban bisnis. Dan keempat, kemudahan audit, di mana dengan memisahkan transaksi entitas dari transaksi pribadi pemilik, proses audit menjadi lebih terorganisir dan terpercaya. Kesimpulannya yaitu entity teori adalah fondasi penting dalam akuntansi modern karena memungkinkan pemisahan antara entitas bisnis dan pemiliknya. Ini membantu menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan dalam pelaporan keuangan, terutama untuk bisnis yang memiliki banyak pemangku kepentingan. Namun dalam praktiknya, penerapan teori ini mungkin menghadapi tantangan tertentu, terutama pada usaha kecil atau dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.